Nama saya Dewi Muna Rahma, NRP 135. Di sini saya akan menerangkan tutorial mengenai modul pertama praktikum sistem operasi. Part 1, Command Prompt. Oke, di bagian pertama ini kita akan membuat sebuah file txt dengan nama NRP saya yang berisikan kata halo. Kita pertama ketik copycon spasi NRP saya .txt, lalu setelah itu enter. Nah, berikutnya kita isikan file, isi file tersebut yaitu tulisan halo. Nah, kemudian kita ketik Ctrl Z. Di sini sudah tertera bahwa when file is copied, itu maksudnya sudah terbentuk file txt. Kita cek di folder. Nah, memang sudah ada file dengan nama NRP saya yang berisikan kata halo. Nah, yang berikutnya di sini kita akan mengasalin file tersebut dengan nama saya. Jadi kita ketik copy tanda 521 NRP saya .txt, lalu spasi tanda petik lagi, kita gantikan dengan nama baru, yaitu nama lengkap. Kita copy dan nama baru itu Dewi Muna Rahma .txt. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini ada one file is copied. Kita cek. One file is copied, kita cek. Ya, jadi di sini sudah ada dua file Dewi Muna Rahma dengan isi yang sama, yaitu halo. Nah, berikutnya yang bagian ketiga adalah kita mengubah nama file Dewi Muna Rahma tadi menjadi nama panggilan saya. Atau kita ketik kata ren dari rename, lalu nama file asli tadi beserta ekstensinya yaitu txt, spasi kita ganti dengan nama file yang baru yaitu wemona.txt. Kita cek perubahannya. Nah, sudah berubah menjadi wemona.txt. Yang berikutnya, di sini kita akan membuat sebuah direktori baru dengan nama folder atau sebuah folder dengan nama panggilan saya yaitu md atau dari make directory yaitu wemona. Nah, di sini sudah ada folder wemona yang terbentuk dari command prompt. Nah, berikutnya yaitu memindahkan file directory tadi wemona ke folder tersebut, yaitu kita ketikkan move, lalu directory dari filenya ya f, yaitu di f folder sysop wemona.txt. Ini file yang wemona tadi yang mau dipindahkan ke folder wemona. Maaf, saya ada kesalahan, tunggu sebentar. Nah, ini kita ketikkan direktorinya, yaitu kita ulangin aja ya, ini dari f lalu folder sysop, berikutnya wemona.txt. ini filenya kita pindahkan ke f folder sysop, lalu kita masukkan ke folder wemona. Nah, di sini sudah terbukti bahwa one file sudah dipindahkan. Nah, di dalam folder wemona sudah ada file teks wemona. Yang berikutnya adalah kita mengubah atribut file dan semua folder tersebut menjadi hidden dan system file. Pertama kita masuk dulu ke dalam folder wemona, yaitu kita ketikkan change directory yaitu cd, lalu ketik attrib wemona.txt dengan tanda petik tentunya. Ini kita ketikkan S yaitu sistem dan H yaitu hidden. Maaf, ada kesalahan, kita ulangin lagi. Kita ketikkan attrib lalu wemona. Kita ketik attrib nggak pakai wemona, langsung aja plus H wemona. Ini kita hidden wemonanya. Nah, jadi di dalam folder seharusnya sudah tidak ada. Nah, kan sudah kosong, file sudah ke hidden. Nah, sekarang kita akan
Yang berikutnya yaitu menghapus folder. Kita kembalikan dulu ya, yaitu kebalikannya yaitu min h, filenya yang tadi di hidden. Nah seperti itu, kita cek. Nah filenya sudah kembali ter-unhidden. Yang berikutnya kita akan menghapus folder, yaitu rmdir atau remove directory, yaitu wmona. Kita lihat, mohon maaf ya, ini saya masih agak belajar juga. Ups, ada yang salah. Sebentar, saya cek lagi. Ternyata sebentar ya, kita masuk dulu ke F. Mana ini ya, ternyata aduh teman-teman, sisop wmona. Ups, masih salah, tunggu sebentar. Tunggu sebentar.
Nah, yang berikutnya part 10, yaitu mengenai batch scripting Win32. Nah, di sini yang pertama, membuat file virus.bat yang membuat file autorun dan INF sehingga akan menghidden semua file dalam folder tersebut. Nah, seperti ini caranya. Ambil saja kita ingin menghilangkan file, membuat virus di dalam folder my document. Lalu kita bikin new text dokumen yang kita beri nama virus.bat. Oke, nah di sini kita edit. Nah, ini adalah script dalam Notepad untuk virus. Kita ketikkan ya, oke. Echo auto run autorun.inf. lalu echo open sama dengan virus.bat slash autorun.inf. Nah, lalu untuk menghidden file dan folder yang ada di dalam folder yang ada virusnya, itu kita tambahkan strip /s/d. Nah, seperti ini adalah script dari virus.bat. Lalu kita klik save. Nah, di sini udah muncul kan tadi. Lalu double klik. Nah, di sini bisa kita lihat file-file yang ada di dalam file my document ini jadi hidden. Nah, berikutnya adalah cara mengembalikan agar file-file ini tidak menjadi file yang di hidden. Tetap di dalam folder my document, klik kanan, kita membuat teks dokumen. Nah, di sini kita ganti dengan antivirus.bat. Yes, lalu edit. Dan di sini kita ketikkan echo of attrib -s -h, yaitu kebalikan dari yang tadi. If exist autorun.inf del autorun.inf. If exist virus.bat, maka kita harus del virus.bat. Lalu save. Nah, double klik pada file ini. Nah, lalu setelah seperti ini, kita ketikkan seperti ini, harus sama persis, klik save. Lalu di file ini tadi, nah ini kan berbeda ya, ini file yang tidak di hidden dan yang ini adalah file yang di hidden. Double klik pada antivirus.bat ini. Maaf, ternyata tadi ada kesalahan. Ternyata attrib saya tulisannya salah, jadi yang benar adalah A double T lalu R I B, lalu klik save. Bismillahirrahmanirrahim. Kita double klik pada ini ya. Bentar, ini di close dulu. Yes. Nah, antivirus ini, nah double klik, nah otomatis virus yang tadi hilang. Oke, kita berhasil membuat virus dan antivirusnya, teman-teman. Nah, itu adalah akhir dari part 10. Terima kasih.
dan sampai jumpa di part 11. Oke, sekarang kita udah di part 11. Yang pertama, di sini saya akan tutorial menampilkan versi Windows di desktop. Pertama, caranya klik Start, lalu Run, ketikkan regedit seperti ini, lalu OK, lalu dicari di HK current user, double klik, lalu di control panel, desktop, dan di sebelah sini cari Paint desktop version, lalu rubah value datanya menjadi 1. Klik OK, lalu close. Nah, di sini memang belum terlihat tampilan versi Windows di desktop ini. Untuk itu kita harus restart komputernya dulu. Restart. Tunggu. Nah, setelah di restart, di sini terlihat perubahan bahwa versi Windows kita sekarang sudah nampak di desktop kita. Oke, yang berikutnya adalah tutorial untuk mencegah mengubah desktop wallpaper melalui display properties seperti ini. Caranya, pertama klik Start, lalu Run, lalu ketik jpedit sj, lalu pilih user, lalu pilih user configuration, pilih administrative templates, control panel, display. Lalu ini ada pilihan prevent changing wallpaper, double klik, dan enable. Jadi kalau di enable ini, orang yang akan mengubah wallpaper dari display properties di awal tadi tidak akan bisa terlaksana. Lalu klik OK. Sudah selesai. Baik, tutorial berikutnya yaitu mengubah privilege limited account tadi yang sudah kita buat menjadi power user. Caranya klik Start, control panel, lalu pilih user account. Nah, ini tadi yang user yang sudah kita buat. Klik, lalu change the account type dan pilih computer administrator. Lalu klik ini. Nah, di sini kita sudah mengganti dari privilege limited menjadi computer administrator. Tutorial berikutnya yaitu menghilangkan menu log off dari start menu. Caranya adalah klik Start, lalu Run, ketik regedit, OK, lalu pilih HK current user, lalu pilih software, Microsoft, Windows, lalu current version, lalu klik policies dan explorer. Lalu di sini kita klik kanan, pilih new, di word value. Di word value ini tadi kita beri nama start menu log off. Lalu di sini kita klik kanan, new, di word value kita beri nama start menu log off. Nah, udah. Lalu double klik di sini,
lalu datanya kita isi dengan angka 1. Oke, kita cek. Nah, sebelumnya kita harus restart dulu. Nah, di sini kita cek. Nah, di sini log off-nya sudah nggak ada ya, sudah nggak muncul di start menu. Namanya apa yang cewek aja? Yang berikutnya adalah cara untuk mencegah agar Windows tidak bisa dimatikan. Pertama, klik start, run, edit, oke. Lalu klik current user, pilih control panel, lalu desktop. Nah, lalu di power off active ini kita ganti volume datanya menjadi 1. Klik OK. Oke, seperti itu caranya supaya Windows tidak bisa dimatikan. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang cara supaya start menu di Windows XP kita ini tidak bisa dirubah. Caranya klik start, lalu klik run, edit. Lalu di sini kita pilih current user, pilih yang software, lalu Microsoft, lalu pilih Windows. Mana Windows? Ya, ini Windows. Current version, lalu policies, and setelah itu Explorer. Nah, di sini kita klik kanan, new di word value. Di sini. Nah, di word value ini tadi kita kasih nama no change start menu. Lalu value datanya diganti 1 ya, jangan lupa. Oke. Nah, setelah itu untuk ngecek apakah ini start menunya memang udah benar-benar nggak bisa dirubah, kita restart dulu. Kita tunggu. Nah, di sini kita coba klik start, lalu coba ya kita notepadnya. No, jadi ini sudah ini udah diklik kanan ya di dotpad untuk remove from list. Cuman di sini klik kanannya nggak bisa. Oke, kita lanjut ke tutorial yang. Nah, tutorial berikutnya yaitu bagaimana cara agar mencegah user tidak bisa menampilkan display properties seperti yang sedang saya lakukan seperti ini. Ini namanya display properties. Pertama, caranya klik start, lalu run seperti biasa, edit, oke. Nah, lalu kita pilih yang current user, lalu software, lalu Microsoft. Berikutnya yaitu Windows, lalu policies ini. Nah, klik policies ini, lalu di sebelah sini klik kanan, pilih new, lalu klik key. Nah, key ini tadi kita kasih nama systems. Double klik. Lalu di sistem ini tadi kita klik kanan, new word value. Di sini kita beri nama. Nah, di sini kita kasih nama no disp cpr.
lalu seperti biasa value-nya kita ganti dengan angka 1. Oke. Nah, seperti biasa untuk ini kita harus restart ya untuk ngecek tuh apakah udah jalan apa enggak. Bisa tadi. Nah, oke, yang berikutnya kita akan belajar tentang cara menghilangkan dua applet yang ada di control panel. Nah, caranya klik start, run, lalu ketikkan control.ini. Nah, di di notepad ini kita isikan applet-applet yang ada di control panel dengan menambahkan sama dengan no di belakang appletnya. Jadi seperti ini. Dan salah satu contohnya seperti ini. Saya mau menghilangkan applet Windows Update ya. Jadi kita ketikkan jpl sama dengan no. Lalu yang berikutnya applet lain yaitu akses jpl seperti biasa ditambahin sama dengan no, lalu klik save. Tunggu, save. Nah, sudah setelah di save, otomatis kedua applet ini akan hilang atau di disable dari control panel. Nah, yang berikutnya adalah nomor 11, yaitu menonaktifkan Task Manager. Caranya, kita klik start, run, lalu masuk ke edit. Oke. Lalu pilih yang current user, lalu klik software, Microsoft, mana Microsoft, ini dia, software, lalu Microsoft ini, Microsoft, lalu pilih yang Windows, dia Windows, sudah, lalu Windows, setelah itu current version. Ini dia current version, sudah diklik, lalu policies, berikutnya sistem. Nah, di sistem ini, di sini kita klik kanan new dw or d value. Nah, di sini kita beri nama disable task mgr. Sudah betul ya, disable task mgr, dan value nya kita ganti dengan angka 1. Lalu coba kita cek ya apakah ini sudah jalan atau caranya. Kurang lebih seperti itu caranya ya. Lalu yang berikutnya adalah membuat agar konfigurasi Regedit tidak dapat diakses. Pertama, kita klik start, lalu run, Regedit, oke. Lalu kita pilih seperti biasa, current user, software, lalu Microsoft Windows,
current version, policy, dan yang terakhir adalah sistem. Nah, ini kita buat file new di Word lagi dengan nama disable registry tools, dan seperti biasa value-nya diganti menjadi angka 1 ya. Oke. Nah, udah seperti itu caranya. Lalu yang berikutnya yaitu bagaimana cara agar user hanya dapat menggunakan maksimal 400 MB ruang. Pertama kita masuk ke Explorer ya, klik kanan lalu Properties. Maaf ada kesalahan. Nah, kita di komputer. Di sini kita klik kanan, Properties, pilih tab kuota. Nah, di sini ada pilihan Enable Quota Management. Nah, ini limitnya kita ubah. Di sini set warning levelnya kita ubah. Limit di space-nya ya, maksudnya itu menjadi 400 MB. Nah, udah. Oke. Nah. Di sini kuotanya sudah. Dan yang berikutnya adalah cara agar Windows Firewall melindungi setiap koneksi. Sama caranya ini kita close dulu ya. Klik Start, lalu Control Panel, lalu klik Network Connection, dan di sini kita klik Properties. Nah, ini maksudnya kita pilih ikon koneksi yang dilindungi. Jadi ini klik kanan lalu Properties, pilih tab Advanced. Nah, ini Windows Firewall setting. Nah, ini sudah. Nah, ini kalau seperti ini berarti sudah melindungi. Kalau ini nggak pakai firewall, ini pakai firewall. Klik OK. Tunggu sebentar. Nah, yang sekarang nomor 13 yaitu mematikan autoplay. Pertama, seperti biasa kita masuk di run lalu regedit. Di ini tadi yang current user, software, Microsoft, dan seterusnya hingga policies. Namun setelah policies ini kita pilih Explorer. Nah, di sini kita buat file di Word dengan nama no drive type no drive type autorun. Oke. Nah, kita lihat aja ternyata sudah ada. Ininya validity itu menjadi 1. Oke, seperti itu caranya. Dan yang berikutnya adalah buat agar user tidak bisa mengganti screensaver. So, klik regedit, run lalu regedit. Current version buat keyboard sistem di sini. Dan di special dan isikan 1. Ini sudah 1 ya. Oke, berikutnya lalu kita restart supaya kita tahu perubahannya. Kita tunggu sampai Windows kita
merestart dengan sendirinya. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini sudah mulai masuk ke Windows XP nya lagi. Login ke user. Nah, di sini kita lihat properties. Nah, oke, begitu caranya ya. Dan yang berikutnya adalah agar user tidak bisa mengakses internet. Caranya klik start, run, lalu kita ketikkan cpdit.msc, lalu masuk lokal komputer koalisi, user configuration, administration template, lalu pilih, lalu klik folder system. Nah, di sini ada folder internet connection ya. Nah, ini ada restrict internet communication. Nah, ini restrict internet communication ini maksudnya restrict itu kan seperti apa ya, ditahan, tegas. Jadi ini nggak bisa ngakses internet ini, tapi kan configure. Untuk mengaktifkannya kita klik enable. Jadi yang menggunakan komputer ini tidak akan bisa mengakses internet. Oke, seperti itu caranya. Oke, maka Anda tidak akan bisa mengakses internet. Nah, itu tadi merupakan akhir dari tutorial tugas pendahuluan pertama. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.